Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, semakin lama kami diajak untuk semakin mencari makna kehidupan. Di tengah pandemi yang masih terus berjalan, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kami justru sebetulnya diajak untuk semakin menemukan Engkau, menemukan kehendak-Mu dan Roh-Mu yang membimbing dan menuntun kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, di dunia medsos sekarang sedang viral apa yang disebut dengan metaverse. Kita diajak untuk masuk ke dalam dunia digital yang semakin berkembang, semakin besar, semakin luas, seperti pohon yang banyak rindang dan banyak dedaunannya. Kita diajak untuk memasuki dunia metaverse, dunia digital, di mana kita bisa berada di berbagai macam tempat. Dan kita memasuki virtual society, ya, artificial society. Jadi masyarakat yang digital, yang dunia maya, yang artifisial, ya. Jadi bukan masyarakat yang kelihatan satu persatu berhadapan dengan satu persatu, tapi yang artifisial, yang ada di dunia maya dan dunia berkembang. Dan orang sudah memesan, ya, coupling di dunia metaverse untuk orang memasuki perdagangan, trading dan segala macam, dan kemudian iklan, ya. Itu semua di dunia maya, di dunia virtual dan di dunia artifisial. Kita sudah memasuki artificial intelligence, jadi kecerdasan artifisial dengan robot, dengan segala macam. Saudara, sangat berkembang. Saya membayangkan seperti halnya sebuah pohon beringin yang besar, yang rindang, yang segala macam, ya, yang membuat orang memasuki dunia seperti itu. Saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik, tetapi itu yang harus kita hadapi. Dan akibatnya memang punya sisi negatif juga, adalah sisi di mana orang tidak berakar di dalam. Pertumbuhan teknologi yang begitu pesat dengan berbagai macam hal tidak dibarengi dengan kedalaman. Ya, jadi orang bisa melayang-layang tinggi, terbang ke sana kemari, tetapi dia tidak berpijak pada realitas sesungguhnya. Dan inilah tantangan sebetulnya. Kita tidak bisa menghindar dengan dunia digital, dunia metaverse, dunia artificial intelligence, dan society artificial, masyarakat artificial. Ya, kita tidak bisa menghindar ke perkembangan zaman yang dengan 5G dan 6G, ya, generasi kelima dan generasi keenam, di mana kita bisa hadir berbagai tempat meskipun kita berada di tempat ini. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita tidak bisa menghindar. Ya, yang hanya dapat kita lakukan adalah bahwa kita harus semakin mendalam. Itu saja, semakin masuk ke kedalaman. Nah, untuk itu maka apa yang harus kita usahakan adalah seperti yang diminta oleh Yesus hari ini. Salah satu bentuknya adalah berpuasa. Atau lebih tepat secara keseluruhan adalah bagaimana kita belajar menyangkal diri, belajar mengatur diri sendiri, belajar untuk bukan hanya mengurangi sesuatu, tetapi juga belajar melatih diri untuk lebih bijaksana, melatih diri untuk melakukan habitus yang baik, gitu. Ya, jadi tidak hanya mengurangi tidak makan dan tidak minum. Injil hari ini di mana Yesus ditantang oleh para murid, ya, di mana murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa, tetapi Yesus memberikan makna yang jauh berbeda, yaitu makna di mana Yesus, ya, kehadiran Yesus itu yang menjadi kunci. Bagaimana caranya supaya aku menjadi lebih dekat dengan Yesus? Bagaimana caranya aku ingin lebih dekat dengan orang lain? Ya, bukan hanya secara virtual, bukan hanya secara artifisial, tetapi sungguh-sungguh kehadiran Tuhan dalam hidupku. Jadi kehadiran Allah
dalam diriku, dalam diri orang lain, dalam diri masyarakat. Itulah yang menjadi kunci di dalam apa namanya, di dalam perkembangan zaman ini, dalam menjawab ya perkembangan zaman ini, supaya kita dapat dengan sendirinya dunia virtual, dunia yang berkembang pesat, tetapi di saat itu juga kita harus belajar untuk memasuki lebih dalam, ya lebih dalam, yaitu dengan menyangkal diri, dengan berpuasa, dengan mati raga, dengan mengatur diri kita sendiri. Misalnya sebagai contoh adalah satu contoh kecil, saya belajar untuk katakanlah katakanlah saya mencoba untuk olahraga, latihan setiap hari. Ya, memang mungkin sebulan itu berjalan, tetapi tidak lalu bosan, lalu jenuh, lalu tidak dijalankan. Jadi menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik supaya kita menjadi lebih sehat, lebih kuat. Contoh lain misalnya, kita di dalam menggunakan medsos, di dalam menggunakan HP, paling tidak minimal katakanlah 2 jam sehari, ya, tidak berlebih dan tidak kurang, ya. Jadi juga ketika kita melihat TikTok misalnya yang cukup menarik banyak orang, memikat banyak orang dengan berbagai macam hal, juga dibatasi. Nah, itulah menciptakan sesuatu yang baik, itu adalah puasa, dan itulah mati raga, dan itulah yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikuasai oleh dorongan-dorongan yang menyenangkan pada kehidupan kita. Jadi saudaraku terkasih, itulah yang saya kira dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan hikmat, dibutuhkan dibutuhkan kekuatan untuk bisa mengatur diri kita sendiri. Sebab di zaman sekarang ini akhirnya kita harus mengolah diri kita sendiri. Ya. Kita harus belajar mengatur diri kita sendiri. Ya. Kalau tidak, kita tidak lagi ada batas-batas siapa yang mengatur. Tidak lagi ada aturan-aturan dari luar, dari gereja, dari biara, dari manapun, kecuali kita sendiri. Dan untuk itu bahkan kita harus mendengarkan apa yang dalam hati kita. Maksud saya apa? Nah, kalau kita buka HP terus-menerus, jujur kalau kita katakan, lama-lama kita juga akan menjadi bosan. Kita sekarang mau misa online katakanlah. Ya, lama-lama juga kita akan bosan. Kita mendengarkan main games juga, lama-lama kita juga akan bosan. Ya, kita mendengarkan banyak renungan di medsos, di segala macam, lama-lama juga kita akan bosan dan jenuh. Ya, nah, dengarkan suara hati kita. Kejenuhan itulah menunjukkan bahwa Tuhan lebih daripada apa yang sedang kita nikmati ini. Nah, maka kita harus mencari cara-cara bagaimana supaya kita bisa mengatasi kejenuhan, kebosanan, keengganan, ya. Lama-lama kita juga akan bosan juga melihat segala sesuatu setiap hari secara dunia mayanan. Maka kita butuh apa yang lebih daripada itu. Butuh kedalaman. Nah, salah satu hal yang menurut saya cukup penting dan mendasar adalah pengalaman akan Allah. Ya. Ketika kita mengalami Allah, ketika kita mengalami kehadiran Allah, ketika kita mengalami Tuhan yang membimbing dan menuntun dan membawa kita, dan kita bisa merasakan Tuhan yang baik dalam hidup kita, itu akan membuat kita menjadi lebih, katakan lebih mendalam. Ya, kalau tidak, kita akan terbawa, tergerus oleh keinginan, oleh kerinduan, oleh nafsu, oleh daya tarik, daya pesona yang begitu powerful dari medsos. Sekali lagi, ketika itu terjadi, maka saya berani untuk berpuasa, untuk bermati raga, untuk mengurangi apa yang seharusnya saya lakukan setiap hari. Misalnya dari 3 jam berkurang menjadi 2 jam. Ya, seperti misal, saya sampai sekarang sudah 2-3 tahun ini tidak menonton televisi. Sungguh-sungguh tidak bisa. Tidak saya tonton. Sekali mungkin ketika ada badminton atau ada pertandingan saya mau. Tetapi setelah itu tidak. Dan tidak ada apa-apa. Nah, hal yang sama juga serupa dengan dunia medsos. Semoga kita belajar untuk mengatur diri kita sendiri, menyangkal diri kita sendiri, ya, mengolah diri kita sendiri yang kita sebut dengan istilah askese, ya. Askese, ya. Tidak serta-merta kita mengikuti dorongan-dorongan itu, tapi mengatur, mengolah, dan membatasi diri. Tidak hanya dalam hal makanan, tidak hanya dalam hal minuman, tidak hanya dalam perilaku, dalam sikap, tapi hidup batin. Menciptakan hidup batin yang jauh lebih bermutu. Membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah,
Kemudian kita menciptakan semua ini. Kemudian kita meditasi, kita diam di hadapan Tuhan, dan itu bukanlah yang gampang. Karena daya tarik, daya pesona dunia medsos begitu powerful. Sekali lagi saudara, mari kita askese, menyangkal diri, membatasi diri, ya, supaya kita tidak terperangkap oleh keinginan-keinginan yang seperlunya saja, sehingga kita dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang mendengarkan suara Tuhan. Saul hari ini ditolak oleh Tuhan berkat kata-kata dari Nabi Samuel, karena dia menafsirkan kehendak Allah sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, itulah Tuhan mengendaki kita supaya kita dapat menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.